Lalu sujud kedua seraya membaca takbir Allahu Akbar. Ya, ini juga boleh. Ya, sujud lalu apa nih? Berdiri rakaat yang kedua diiringi dengan takbir Allahu Akbar. Sebelum berdiri disunahkan duduk sebentar. Itu sunnah ya, Mas Puji ya. Nah, kadang kita melihat nyun sewu, ada yang tangannya dikepal, ada yang tidak. Begini ya, ada yang kemudian macatnya begini. Udah itu nggak usah dipermasalahkan. Ya, dia mau gini di lantai, ketika beranjak ke atas mau berdiri gitu atau begini rata-rata gitu kan gini ya. Nah, itu nggak ada masalah. Ya, ya memang for some people itu kayaknya agak unik juga ya yang begini gitu. Pancatkan ke lantai itu. Tapi intinya di situ sunnah sebenarnya. Karena sunnah maka ya jangan terlalu di apa ya diurik-urik gitu ya sehingga kita menjadi saling menyalahkan. Oke, baik kita lanjutkan lagi ya. Saya share screen lagi. Kita mulai dari atas. Makasih ya Mas Puji udah memberikan respon awal. Oh, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sholat itu ibadah yang terdiri ucapan, perbuatan dari takbiratul ihram sampai salam. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u. Ada rukuk, wasjudu, wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Tugas-tugas kayak gini jalanin aja. Bismillah semampu seoptimal yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian kita beribadah kepada Allah, ya sebagai rasa syukur, ya sudah kita jalankan innallaha la tuhibbul mi'at la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kita. Kalau Mas Puji baru mampu untuk tahajud malam adalah 2 rakaat, ya sudah, bangun aja 2 rakaat. Kalau Mbak Nala mampu 4 rakaat, ya sudah, silahkan 4 rakaat. Atau bahkan Mbak Nala bisa mampu 6 rakaat, ya bagus. Itu. Lalu suaminya kalau Mas Puji hanya 2 rakaat, ya ya sudah, yang penting mau tahajud gitu aja dah. Ya, Hasbi Ananta, Salman Nur Aziza juga demikian. Seringkali karena lalu kita berpandangan yang ekstrim, sehingga seringkali tanpa sadar kita menjustis bahwa orang lain salah dan kita yang benar. Padahal dunia Islam ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatus shalah wa itaz zakat wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini yang penting untuk kita ketahui ya. Oh, lumayan ya siang-siang kurang tidur ya. Rasul Amr al-Islam amudu as-salah wazratu sanami al-jihad fi sabilillah. Jadi ya puncak itu jihad, orang-orang yang sudah jihad mestinya ya dia sudah menyelesaikan ya pokok-pokok keislaman. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Sambil disiapin ya pertanyaannya ya. Nanti kita 15 menit kalau sudah cukup enggak masalah. Kalau kurang nanti kita tambahkan. Ufdiratat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Furidat ya. Furidat itu diwajibkan ya dari fardu. Karena katanya fardu. As-salawatul lailatul usriya bi khamsin summa nuqisat hatta ju'anat khamsat summa nudiya ya Muhammad innahu la yadillal qaul ladai wa anna laka ya bihadil khamsin. Jadi 50 kali dulu kebayangkan. Lalu Nabi Muhammad melakukan proses ya, lobby ya dengan berbagai saran bimbingan dari para nabi lalu sampai kemudian menghadap Allah kembali dan Allah memberikan hadiah kepada kita untuk sholat 5 waktu, hanya 5 waktu. Dan itu yang menjadi rukun Islam ya. Good. Lalu apa yang menjadi penting juga kaitannya dengan bahasan sholat, inna awwala ma yuhasabu bihil abd yaumil qiyamah as-shalah. Jadi
Kalau kemudian sholatnya udah tidak benar, biasanya yang lainnya nggak benar. Kemudian nggak mau sholat, ya. Kalau nggak mau sholat ya udah, zakat biasanya nggak mau dibayar. Kalau mau sholat aja nggak mau, ya apalagi puasa, misalnya. Malah puasa sebulan sekali, repot amat. Nah, itu. Mau yang sehari 5 kali aja nggak terjalani. Nah, jadi um, ini menjadi kenapa awwalu ma yuhasabu fil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumil qiyamah yakni as-shalah. Nah, salat itu yang terpenting. Termasuk Allah Akbar. Ya, bayin rajul wa bainal kufur tarkas shalah. Jadi pembeda orang-orang yang kufur dengan orang-orang muslim ya, sesungguhnya adalah sholat. Jadi kalau sampai teman-teman ada yang masih belum sholat, hati itu. Kita berdoa semoga tidak kufur dan tidak menjadi orang-orang yang itu tadi, bukan orang yang baik ya. Karena orang kafir itu mengajak kepada keburukan, orang muslim mengajak kepada kedamaian. Innani Allah la ilaha illa fa'budni sholat ya. Jadi ini bapak yang bagus tentu karena kalam Allah di dalam surat Toha 14 ya, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengaku. Ini hal-hal yang kenapa kemudian menjadi penyambung penting ya dalam kita menjalankan sholat. Baik, silakan dilihat di slide. Ya, boleh sambil minum saya. Besok kalau ru'yah hari ini ada, berarti besok puasa ya. As-shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi faktanya banyak yang masih tetap. Berarti sholat belum menjadi perilaku keseharian. Mendidik menjadi lebih disiplin. Iya, 5 hari ya, 5 kali sehari. Melatih menjadi pribadi yang tangguh. Oh, jenengan tidak bisa bangun subuh itu kalau nggak tangguh. Yang wakilah itu asar sama subuh itu tantangan terbesar untuk sholat ya. Meningkatkan derajat seorang, membersihkan kesalahan, melatih hidup lebih tertib dan sifat tawadhu. Jadi kalau teman-teman itu ingin lebih sehat, lebih tawadhu ya sholatlah yang wajib dan tambahkan dengan yang sunnah. Begitu ya. Oke. Nah, yang meninggalkan sholat bagaimana? Teman-teman yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia murtad karena meninggalkan sholat. Paling tidak fasik. Kalau dia tidak mengaku Islam, ya dia murtad. Sengaja meninggalkan sholat tapi masih mengakui. Ya, kafir amali. Yang meninggalkan sholat dengan tidak sengaja wajib menunaikan sholat yang tertinggal. Ya, kita lebih kenal dengan kodok ya. Semua kodok itu so some people itu kayaknya gimana gitu ya. Masa sholat kodok itu. Ya. Oke, ini syarat wajibnya Islam, berakal, balik, bersuci dari hadas ya, baik kecil ataupun besar dan sadar. Saya rasa sudah waktunya sholat, suci badan. Tadi dikatakan ya, Mbak, ini suci badan. Suci dari hadas besar, besar dan kecil. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Mana saja juga masih kosong. Di ini rasian nggak apa-apa. Ini jangan-jangan udah paham semua karena sholat ya. Pagi lagi ya. Mas Asnan dan Mawan. Mas Asnan. Iya, Pak. Ah, ada pertanyaan enggak? Belum. Lagi ngapain nih? Lagi mengutip pelajaran Bapak Oh, oke. Apa yang terakhir saya sampaikan? tentang hukum-hukum sholat Hmm. dan pasti kalau melanggar sholat seperti apa. Sebelumnya manfaatnya. Sholat dilanggar boleh enggak? Tidak boleh, Pak. Loh, masa? Itu dosa. Nama lain musola apa?
Gimana, Pak? Nama lain musola apa, Mas Puji? Langgar, Pak. Iya, berarti sholat ya dilanggar boleh enggak? Boleh. Oh boleh, Mas. Ya, Mas Hasnan, boleh itu sholat dilanggar. Ya, di masjid juga boleh, ya, di musola boleh, ya. Dilanggar boleh juga. Mulai bingung ya, Mas Darmawan, biarin. Oke, ini Mas Hasnan belum tahu kan? Di Masjid Agung itu Jawa Tengah tuh, ya, sholat pakai sarung enggak boleh. Halo Mas Kenapa? Hasnan? Kenapa, Pak? Kenapa? Ya nggak boleh. Nggak tahu, tanya takmirnya itu. Nggak boleh jenengan sholat di MACT ya, itu sholat pakai sarung nggak boleh. Ya kalau lagi sholat, sholat aja, jangan lagi pakai sarung. Nggak apa-apa ya Mas Puji ya. Temannya kena prank dia ya. Jadi sarungnya dipakai dulu tuh Mas Asnan ya. Nah, iya ya nggak apa-apa, Pentium 5 ya. Ya jadi nggak boleh tuh pakai sarung ya. Sarungnya dipakai dulu baru sholat gitu ya. Oh kalau gitu di masjid saya juga nggak boleh Pak. Ya kan monggo di masjid masjid nggak boleh, di masjid jenengan juga nggak boleh. Oke gitu ya. Nah, supaya lebih inilah ya, siang-siang kok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau ini boleh nggak Mbak Lulu? Mbak Lulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau jenengan lagi sholat, lalu ada anjing jilatin kakinya, ada teman jenengan sholat, lalu jilatin kakinya boleh enggak? Nggak boleh, Pak. Loh, kenapa? Karena kan itu kan dijilat anjing otomatis kena air liur anjing ya, Pak. Iya, Kan teman dalam jenengan kan Islam sholat, lalu ada anjing jilatin kakinya. nggak boleh, Pak. Ya boleh aja, mau kakinya anjing, dia jilatin kakinya sendiri. Astagfirullah. Iya, 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 kena lagi ya maksudnya. Nggak apa-apa, gitu. Iya, ya. Jadi ya Mas Puji sholat ya, lalu ada anjing jilatin kakinya anjing bukan kakinya Mas Puji. Kurang kerjaan anjing jilatin kakinya Mas Puji. Oh Mas Puji bisa jilatin sendiri. Yang jilatin inilah ya, apa habis makan, nah, itu kan dijilatin. Tapi itu juga mesti kontekstual ya teman-teman ya, jangan sampai karena kita lalu mengikuti sunnah Rasul habis makan dijilatin, habis itu di restoran makan dijilatin gitu ya, karena sunnah Rasul ya, agak piye gitu ya, yaki ya, akan jijiin piye gitu ya. Walaupun sunnah ya yang proporsional lah ya kan, makan soto nanti pakai 3 jari karena rampung-rampung kepiah kabeh ya. Maaf ya yang bahasa Jawanya kurang lanyah ya, kepiah iku apa basah semua ya. Oke, saya lanjutkan ya beberapa menit supaya lebih afdal. Sholat ya tadi ya, sholat ya, sudah mulai bangun ya, bangun ya. Tidurnya nanti malam. Oke. Jadi kalau sholat belum waktunya, jangan paksain. Mbak Salma keburu mau berangkat ke Bandung ya. Terus di Pekalongan, udah kita sholat dulu, padahal itu 2:30, asalnya jam 3 kurang seperempat, belum sah Mbak. Itu mendingan di jamak aja, jamak takdim atau takhir, nanti bahasan jamak ada tersendiri. Jamak pun jangan sampai di rumah, karena berarti kita masih belum musafir. Itu jamak itu di perjalanan, sudah masuk waktunya, lalu suci badan tadi ya, badannya suci, pakaian dan tempat. Nah tempat tadi sudah kita bahas dari hadas dan najis. Jadi tempat itu ya sajadahnya dia sholat, bukan bawahnya sajadah. Itu ya. Oke. Menghadap kiblat. Nah, kira-kira. Jadi kalau Mbak Salma kok menghadapnya ke selatan, sebenarnya tidak apa-apa juga kalau lagi bingung. Ya. Makanya ada namanya tolabul kiblah, mencari arah kiblat itu mesti dilakukan. Tapi kalau sudah ya
kira-kira masih salah, itu berlaku al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Jadi kalau awal sudah berijtihad ternyata arahnya ke selatan, ya udah tinggal ngubah aja ke barat. Itu ya. Menutup aurat. Saya nanya nih Mbak Salma, jenengan pakai ini menutup aurat ya. Aurat itu boleh transparan enggak? Enggak. Hah? Ya kan nutupin. Kan nutup aurat. Boleh ya? Wah, putus-putus nih. Ini kayak telanjang gitu ya. Oke. Jadi ini bagaimana dengan posisi ketika kita sholat ya, baiknya maaf ya Mas Puji ya teman-teman, kalau lagi sholat ya baiknya pakai yang sopan lah gitu ya, nggak usah pakai singlet misalnya, walaupun singlet itu sudah nutupin surah ruba misalnya, sudah nutupin perut ya, apa ini benas surah itu apa udel ya, kusar ya, lalu rubah itu lutut, tapi lalu karena batasan itu dipakai Mas Puji pakai kolor pendek ya, bawahnya lutut sama kaos singlet, itu sesah tapi nggak sopan ya. Nah, malaikat mungkin diuncali anduk kulit sapi ya. Ya, jadi sholatnya biar lebih sopan misalnya gitu ya. Jadi juga nggak boleh lalu hanya apa maaf misalnya yang perempuan ini banyak lagi untuk aurat gitu. Telapak tangannya untuk perempuan kira-kira gimana? Termasuk bagian selah atau enggak? Mbak Salma. Termasuk. Kalau termasuk berarti harus ditutup dong telapak tangannya. Iya. Oke, wajah termasuk enggak? Wajah enggak, Pak. Ya, jadi telapak tangan itu ketika kemudian apa namanya, yang penting sekali jangan sampai di sini ini kebuka gitu. Nah, termasuk ketika maaf misalnya Mbak Salma lagi perjalanan jauh, boleh nggak hanya pakai, bukan hanya ya, menutup aurat semua tapi nggak ada kaos kaki, terus pakai kerudung, nggak ada mukena lah, nggak ada rukuh, boleh enggak? Ini penting ini. Pripun Mbak Salma? Jangan nggak pakai rukuh, tapi semua lengkap tuh. Dari mulai kerudung yang besar ya sampai bawah itu juga tertutup rapi rapat, bajunya juga ditelap apa di tangan juga sampai ke pergelangan, boleh nggak? Tapi nggak pakai rukuh loh. Enggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena kan auratnya masih terlihat. Mana auratnya, mana yang terlihat? Kan udah tertutup semua, muka tertutup kerudung ya nggak Mas Uji ya, terus bawahnya pakai bawah sampai ke bawah tertutup semua, terus tangan juga tertutup pakai baju itu ya, cuma dia nggak pakai rukuh tuh, nggak pakai mukena ya. Pada taraf ketika Anda dalam perjalanan dan tidak ada mukena sebenarnya tidak ada masalah karena udah menutup semuanya ya, tapi jangan sampai rentan ketika angkat misalnya badan dan lain sebagainya itu ada yang terbuka, bawah pakai celana ya, lalu ketika ruku kelihatan belakangnya. Atau Mas Budi itu seringkali juga teman laki-laki kita semuanya itu pakai kaos. Nah, kaos itu kebuka, apalagi saat sujud, belakangnya itu naik tuh. Nah, itu bisa bisa membatalkan karena auratnya terbuka. Ya, maka baiknya kalau lagi sholat, ya paling enggak pakai singlet, pakai baju. Sehingga ketika ruku, ketika sujud, ya bagian belakang itu aman auratnya. Gitu ya. Oke. Kita share lagi. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Ya. Ini kalau kemudian kita sudah salam, sholat kita itu ya
boleh nggak melakukan salaman dan lain sebagainya. Gimana Mas Budi? Sampai udah assalamualaikum, assalamualaikum. Salaman sama kanan kiri boleh enggak? Halo? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh lah. Yang enggak boleh karena Rasulullah enggak menjalankan, udah biarin aja gitu. Oke ya. Jadi yang enggak salaman juga boleh, yang salaman juga boleh, karena itu sunnah. Dan lebih jauh dari itu, kenapa kok boleh? Karena sudah selesai sholat. Batasnya apa? Nah? Assalamualaikum, itu batas terakhir. Bahkan ketika salam yang wajib itu salam yang pertama atau yang kedua? Mas Puji. Kedua. Kalau kedua berarti salam pertama, lalu ada yang manggil, iya apa? Batal enggak sholatnya? Enggak, Pak. Salam kedua kayaknya sunnah. Ya, kalau gitu ya betul. Salam yang kedua itu sunnah. Nah, sehingga kalau kemudian ada apa temennya manggil pas assalamualaikum, temennya kan, oh ya itu udah boleh karena yang kedua itu sunnah gitu. Ya, nah itu penting untuk beberapa diketahui saat teman-teman kita untuk sholat supaya bisa lebih sempurna. Ini beberapa yang kita ambil ya dari dunia maya, posisi iman dan makmum. Oh, oke. Ya, renggang ini juga kadang menjadi masalah ya. Tapi paling tidak begini yang teman-teman perlu tahu. Di masa Rasul dengan masa sekarang itu berbeda. Ya, saya ambilkan screen. Nih, ya. Jadi di masa Rasul orang tidak ada sajadah, tidak ada eh, yang meluruskan sehingga imam seringkali sufu ya luruskan, sempurnakan karena itu dari bagian kesempurnaan sholat. Tapi itu dulu. Sekarang bagaimana? Ya sama, cuma kalau harus sampai raket banget begitu ya kasihan. Ya masjid itu ya amblang-amblang kok kosong ya. Ya setidaknya jangan sampai ada celah yang terlalu banyak renggangan, tapi ya jangan terlalu mepet banget itu toh sehingga terkesan kayak orang lain itu kalau nggak mepet kayak kurang sah atau kurang sempurna kayak gitu. Itu yang perlu kita waspadai sehingga jangan sampai tipikal-tipikal orang-orang bilang ya ada jamaah tabligh, ada macam-macam lah ya yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan lumayan, jangan sampai lalu kita terkuras energi ke sana gitu ya. Baik, jadi Pak Mum, Imam hendaknya memilih surah yang sedang disesuaikan dengan kondisi jamaah gitu ya. Lalu ketika kita masuk maka harus bertakbir lalu mengikuti gerakan imamnya terakhir dalam posisi apapun gitu. Itu supaya etika kita sedang menjalankan. Ya, kalau laki-laki lupa tepuk tangannya perempuan ya. Kalau perempuan dengan ini laki-laki dengan subhanallah kalau lupa dengan tepuk tangan. Tapi kadang ada laki dengan tepuk tangan. Mungkin dia ini ya sangat excited gitu. Ya, ini beberapa. Seringkali di kampus itu juga orang lewat di depan orang sholat itu sebenarnya kurang etis. Ya, baik. Sampai di sini sudah jam 2.20. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh kita tutup. Ya, Mas Puji cukup ya? Oke. Cukup, Pak. Ya, terima kasih untuk yang UTS ya. Nanti yang di video itu yang di resume ya. Yang di Zoom tidak usah di resume. Resumenya udah dicicil, nanti diupload saat jadwal UTS. Boleh tulis tangan, boleh dengan apa namanya? Tulis tangan, boleh juga ditulis ketik ya, tapi nanti di PDF-kan karena SIM tidak mau kan, pengalaman semester 1 kan gitu ya, jangan diupload selain pakai PDF. Jadi kalau mau difoto tadi boleh untuk yang tulisan tangan, kalau mau ditulis ketik juga boleh.
Nah, nanti salah satunya di bagian akhir ya teman-teman ini ikutkan screenshotnya sebagai bukti teman-teman sudah menyimak ya. Jadi halaman misalnya Mas Puji kan materi ada yang di cuma ada 3 atau 4 ya, di materi yang pakai YouTube itu, lalu nanti dikumpulin jadi satu gitu ya, lalu di akhir halaman kasih bukti screenshot. Nah, kalau teman-teman berkenan juga untuk share, memberikan like dan subscribe itu jauh lebih baik, dan bukti baik itu tadi subscribe dan lainnya boleh diikut sertakan di halaman yang terakhir tadi, screen yang materi yang di zoom dan bukti sudah menyimaknya tadi. Monggo silahkan mau subscribe-nya atau share like-nya, itu bagian dari yang insya Allah ya saling memberikan jalan kebaikan bersama. Saya kira itu ya teman-teman sekalian, nanti diupload di sesuai jadwal UTS-nya. Nah sekarang berarti teman-teman tidak usah terlalu sepaneng untuk UTS di matkul ini, bisa untuk fokus yang lain, tinggal meresum dari apa yang sudah dipelajarkan di sebelumnya ya. Terima kasih untuk insya Allah Jumat besok ya, ini karena ini 6, 7 nanti langsung di video ya, itu termasuk yang terakhir untuk di resume ya, itu nanti sekaligus masuk sebelum UTS ya. Saya kira itu, tidak ada pertanyaan? Ada ya? Oke, nanti kalau misalnya ada yang tertinggal boleh SMS di grup, boleh japri ya. Nah, nanti kalau misalnya agak banyak yang nanya, nanti saya jawab di grup. Terima kasih. Begitu, sukses dan selamat menjalankan ibadah puasa. Keberkahan selalu, tetap bisa kuliah di rumah, dan jangan lupa untuk sahur dan berbuka ya puasa. Dan pastikan makanan itu adalah makanannya sendiri ya, bukan makanannya tetangga. Tapi kalau misalnya di rumah kurang makanan, salah satu tip yang paling mudah adalah niatkan untuk beriktikaf di masjid ya sampai maghrib. Insya Allah biasanya jelang beduk maghrib ada takjil ya di masjid, lumayan 1 bulan penghematan dan halal berkah ya. Cari masjid-masjid yang favorit yang di situ menu-menunya baik-baik. Itu Mas Puji itu ya. Ya nanti kalau mau tahu masjid-masjid mana yang menunya keren-keren ya bisa japri saya. Enggak guyon yang terakhir ya. Oh iya Sherlock ya, Sherlock ini siap. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah tune on this camera dan this Zoom. Terima kasih. Salam sukses dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Oke.